semua jabatan yang dia punya itu ujian. Ya kita selawat, sallallahu alaihi wasallam, baca 10.000, nanti dapatin. Kalau uji Allah kan sebenarnya. Orang-orang yang paham, yang ngerti dengan konsep ini, dia berpikir begini. Dulu Allah itu ketika ngasih kita harta sedikit, kemudian nggak sibuk karena kita bukan orang-orang penting, kita sering sholat duha, sering baca Quran, kan itu kan? Sering doa ini, doa itu, semua sholat rawatib dikerjain, qobliyah subuh, ba'diyah subuh, qobliyah subuh, semua dikerjain. Sampai begitu dia kerjain, gitu kan? Wah ternyata dia kalau dikasih miskin lulus nggak? Lulus. Tes atau gua kasih di sini, kasih sedikit jabatan, gaji naik nggak? Kasih kios, pelanggan banyak nggak? Pendapatnya lebih besar. Pengen tahu. Seperti tadi ya, oh ternyata, kalau saya rajin duha, ya toko saya habis. Kalau saya tidak selawat, makanya ketika ada orang yang sukses tanya, tidak, lidahnya apa sih? Mobil aku mulu rasanya. Kan gitu. Itu yang ditanya. Padahal Allah itu berpesan. Kata Allah, orang yang paham ya, kamu itu sekarang udah gak bisa doa, udah gak dapat pahala witir, udah gak dapat pahala salat dan sebagainya. Sebagai gantinya, aku kasih kamu harta nih, biar sedekah. Itu maksudnya Allah tuh. Jadi harta yang Allah berikan itu bukan sebagai hadiah dari kita baca-bacaan tadi. Allah ingin kita beramal dengan cara yang lain. Sudah waktunya kamu menjadi distributor, sudah waktunya kamu menjadi supplier rezeki, menyampaikan rezeki sebagai kepanjangan tangan dari rezeki Allah. Itu Allah pengennya begitu. Yang kemarin cuma jualan doang, sekarang bagaimana caranya supaya kamu juga bisa ngasih rezeki kepada orang, menjadi penyalur rezeki Allah. Dikasih nih, jadi distributor besar. Tujuan supaya apa? Dengan rezeki yang banyak, kamu bisa. Lagi-lagi itu adalah ujian. Jadi yang bukan berarti dia itu sedang dimuliakan oleh Allah. Justru Allah buat kamu yang tidak bisa ngajar, tidak sempat sholat sunnah, tidak sempat wiridan, tidak sempat melakukan tasbih, ayo nih saya kasih kamu jabatan, saya kasih kamu kemuliaan. Bisa nggak dengan jabatan kamu sebagai ketua paguyuban bisa mensejahterakan warga sekitar? Kan itu tujuan. Sekarang orang tertuju kepada Pak Hanif, maaf, contoh, dimuliakan nggak? Dimuliakan. Jangan jabatan. Tapi itu adalah ujian. Nah, menjadi ketua paguyuban kira-kira sikapnya bagaimana? Arogan nggak? Kan gitu. Karena banyak orang nggak lulus di sini nih, nggak lulus. Jadi anggota dewan, udah mulai. Jangan jadi anggota dewan, jadi RT aja lah udah kayak bantah. Itu baru jadi RT doang. Kenapa? Dia merasa bahwa jabatan yang dia punya, gelar yang dia miliki, harta yang dia punya, karena Allah memuliakannya. Dia kali banyak fayaqulul rabbi akroman. Seharusnya dia berkata akromani rabbi, seharusnya begitu. Tapi dia bilang apa? Rabbi akroman. Udah pokoknya Allah udah saya ngomong. Udah saya. Banyak yang enggak. Padahal mobil yang dia dapatkan itu bukan hadiah. Karena ujian masih terus berlangsung sampai akhir. Nanti hadiahnya rapotnya di akhir. Hari kiamat kelak yang menghisap. Dulu kita
sekarang dipanggil Ustaz, gimana sikapnya? Dulu biasa-biasa saja dikasih posisi, bagaimana? Itu adalah amal. Jangan dikira kita mulia itu karena kita. Orang memuliakan kita, salah satunya Allah memuliakan kita. Kenapa? Orang memuliakan kita karena apa? Karena Allah buka aib kita. Allah buka aib kita satu ya, hancur. Hancur. Mohon maaf, contoh ada kiai besar atau pejabat tinggi dan sebagainya. Pejabat tinggi lah. Gitu kan. Allah buka sedikit dichatting sama perempuan orang lain. Jatuh nggak namanya? Jatuh. Segampang itu Allah menjatuhkan orang. Sorban gede, pakai jubah mana-mana. Chatting perempuan. Hancur. Semudah itu Allah menjatuhkan. Kenapa kita mulia di mata orang? Kenapa kita dihormati orang? Itu bukan karena kita yang mulia, bukan karena kita yang hebat. Tapi kenapa? Karena Allah menutupi aib-aib kita. Allah buka sedikit aib kita. Nggak usah sekarang. Masa lalu kita nih. Ada yang lepas. Kira-kira gimana? Berapa kita? Kalau ulama mengajar itu supaya Allah tutupin aib-aib kita. Jangan. Ya alimna sayyidina kata isi terana wa amina wa'afana wa kulana wahai zat yang maha mengetahui rahasia-rahasia kita. Jangan kau buka aib kami di depan. Makanya semua aib-aib yang sudah Allah tutupi jangan kita buka. Kita tuh nggak mulia karena Allah masih tutupin aib kita. Allah masih tutupin dosa-dosa kita. Allah nggak buka Pak. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang bongkar-bongkar dosa kita. Wah dulu mabuk, kalau mabuk begini. Padahal Allah sudah tutupin. Nggak perlu buka. Ada yang gitu? Bangga dengan dosa. Kok dulu kok perempuan mana yang gak kan? Dia sendiri yang nggak bu. Allah sudah tutup-tutupin. Dia sendiri yang buka. Cuma kadang-kadang ada orang kalau datang jelek-jelekin dia dibuka. Apa sekarang kita mau media sosial, kita upload di TikTok atau di apapun di Facebook itu, kita dia komen ke kita yang jelek, kebuka nggak ya? Kita mau pada Allah ya, semoga Allah tutupin aja. Ya, karena tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan kecuali Allah lah yang menutupi aib kita. Zaman sekarang banyak orang ketika dia dikasih kekayaan, dikasih pengaruh, dikasih jabatan, dia beranggapan bahwa Allah sayang sama dia. Karena saya sering baca sholawat maka saya dikasih ini dan itu. Karena saya sholat duha maka saya dikasih ini dan itu. Karena saya berdoa begini, karena saya selalu begitu dan begitu, maka saya dikasih itu. Karena saya sering sedekah, maka saya dikasih ini dan itu. Oh, udah Allah saya mau kepada saya. Dia tidak pernah berpikir bahwa jabatan yang dia punya, harta yang dia punya, sekecil apapun itu semuanya ada ujian. Kemarin dulu sedekah di musola setiap hari 2.000, sekarang di jabatan masih 2.000, kan begitu. Ketika Allah kasih rezeki lebih, bukan gaya yang gede, tapi sedekah yang digedein. Dan sekarang itu, kenapa Allah selalu menyinggung ini antara akramun dan na'am, antara kemuliaan dan harta nikmat? Karena jujur saja sekarang orang lebih mudah hormat kepada orang kaya. Benar nggak? Kalau orang kaya Pak, jangankan dia ngomong, kentut aja dipuji. Kalau orang kaya, coba orang miskin, lo ngoceh doang, nggak bakal didengarin, miskin. Tapi orang kaya, karena maju aja dihormati, orang kaya, orang miskin. Kenapa? Memang kekayaan itu membuat orang buruk. Tapi kalau para ulama, para wali Allah, orang mulia, mata Allah, orang soleh, nggak
yang miskin mau kalau mau ngaji datang ke sini.